Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Damayanti dari kelas K420 MNR dengan NPM 11211521. Di sini saya akan mempresentasikan materi antara bisnis mengenai definisi dan fungsi manajemen, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen SDM. Definisi dan fungsi manajemen. Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manus atau tangan, dan akhir atau melakukan, yang setelah digabung menjadi manage, yang berarti mengurus, atau manager berarti melatih. Secara terminologi, Encyclopedia of the Social Science. Di dalam Encyclopedia of the Social Science, manajemen diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diawasi. Kedua dari Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Fungsi-fungsi manajemen diantaranya ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa manfaat dari perencanaan yaitu mengarahkan kegiatan organisasi termasuk penggunaan sumber daya dan penggunaannya. Kedua, memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, untuk memonitor kemajuan organisasi. Fungsi yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Kebanyakan perusahaan diorganisir berdasarkan fungsi pokok perusahaan seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing dikelompokkan menjadi departemen atau bagian tersendiri, dan masing-masing dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Fungsi yang ketiga yaitu actuating atau pengarahan. Setelah struktur organisasi ditetapkan, orang-orangnya ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengarahkan dan bagaimana membuat orang-orang tersebut bekerja untuk tujuan organisasi. Pengarahan tersebut meliputi memberi pengarahan atau directing, mempengaruhi orang lain, influencing, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja atau motivating. Fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling atau pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian meliputi 4 hal, yaitu menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu untuk manage uang, yang meliputi proses, institusi atau lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dengan masalah transfer uang di antara individu, bisnis, dan pemerintah. Menurut Brigham dan Houston, ruang lingkup manajemen keuangan adalah berkutat pada bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya, bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, dan bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif. Fungsi manajemen keuangan yaitu untuk keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan manajemen aset atau aktiva, dan keputusan dividen. Yang pertama, keputusan investasi. Bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua, keputusan pendanaan berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri, dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan laporan keuangan neraca. Yang ketiga, keputusan manajemen aset atau aktiva. Pengelolaan aktiva lancar berkaitan erat dengan manajemen modal kerja, dan yang berkaitan dengan aktiva tetap adalah dengan manajemen investasi.
Fungsi selanjutnya yaitu keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen. Yang kedua, stabilitas dividen yang dibagikan, dividen saham, pemecahan saham, serta penarikan kembali saham beredar yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengaplikasikan konsepsi pemasaran yaitu menggali informasi mengenai pasar, potensial maupun aktual, merancang dan mengembangkan program pemasaran, dan mengevaluasi melalui proses penggalian informasi mengenai efektivitas program pemasaran perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Berikut beberapa analisis yang dilakukan yaitu analisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, penempatan pasar, dan perencanaan pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran yaitu menciptakan demand atau permintaan, meningkatkan keuntungan, menciptakan pelanggan baru, memuaskan pelanggan, dan mencitrakan produk yang baik di mata publik. Selanjutnya manajemen SDM. Manajemen SDM adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen SDM yaitu perencanaan sumber daya manusia, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja, pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, penerapan efektivitas hubungan kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Leck 1960, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.